Apakah Anda ingin tahu cara menetaskan telur ayam, tapi sering mengalami kegagalan? Tentu saja, menetaskan telur membutuhkan teknik dan syarat tertentu agar bisa berhasil. Apa saja syarat dan teknik terbaik untuk penetasan ayam sendiri? Berikut langkah-langkah yang sudah terbukti sukses dalam menetaskan telur ayam. Pemilihan telur tetas. Penetasan telur ayam merupakan hal yang diharapkan untuk berhasil oleh para peternak ayam. Namun, sebelum Anda memutuskan untuk menetaskan telur ayam petelur, ada beberapa ciri telur ayam terbaik untuk ditetaskan yang perlu dipahami terlebih dahulu. Apa saja ciri-ciri telur ayam yang baik untuk ditetaskan? Berikut ini adalah kriterianya. Berat telur antara 50-65 gram. Pastikan sebelum melakukan proses penetasan telur ayam perlu diketahui berat ideal telur. Berat normal bagi telur ayam petelur sekitar 50-65 gram setiap butirnya. Jika berat telur kurang dari itu, maka dikhawatirkan proses penetasan telur akan gagal. Oleh sebab itu, disarankan untuk menimbang terlebih dahulu telur ayam yang akan ditetaskan. Cuma saran sih. Bentuk telur tidaklah bulat melainkan oval. Bentuk telur yang normal mempunyai perbandingan antara panjang dan lebar 2-3. Bentuk telur oval ini merupakan jenis yang ideal. Sebab, telur yang mendekati bentuk bola adalah telur yang tidak memiliki kualitas yang bagus karena sedikitnya ruang udara yang ada. Keutuhan kulit telur tidak boleh ada kecacatan atau kelainan pada telur tetas yang akan melalui proses penetasan telur. Kelainan dapat berupa retak pada permukaan atau cangkang yang lembek atau bagian kuning telur double. Kualitas kulit telur seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa telur yang baik adalah yang tidak memiliki keretakan di permukaan cangkangnya. Usahakan semua telur tetas yang hendak ditetaskan memiliki kesamaan warna dan kualitas. Selain tampilan, Anda juga harus memperhatikan apakah ada kotoran yang menempel. Kotoran yang menempel di permukaan kulit juga harus dibersihkan untuk menghindari terjangkitnya penyakit. Warna kulit telur. Warna yang baik untuk telur tetas ayam petelur adalah cenderung gelap. Terbukti, warna kulit telur yang lebih gelap bisa lebih cepat menetas jika dibanding dengan kulit telur yang berwarna lebih terang. Kebersihan kulit telur. Kulit yang hendak ditetaskan hendaklah terbebas dari kotoran. Kotoran ini dikhawatirkan bisa mentransfer bakteri, karena bisa menghambat perkembangan embrio atau juga dapat menggagalkan proses penetasan telur. Cara memilah telur dengan sistem chandling. Sistem chandling adalah cara paling sederhana untuk mengetahui telur ayam mana yang baik untuk ditetaskan. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah embrio yang ada di telur masih berkembang atau tidak. Cara melakukannya yaitu dengan menerangi bagian di dalam telur sehingga dapat terlihat apa yang ada di dalam cangkang telur. Pencahayaan dapat dilakukan dengan lilin, bisa juga dengan lampu HP. Semakin terang sinarnya maka semakin bagus, utamanya jika dilakukan di tempat yang sangat gelap. Untuk mendapatkan hasil terbaik caranya, siapkan semua alat yang diperlukan. Letakkan ujung telur yang lebih besar menghadap cahaya setiap usai mengecek. Melalui tandai telur tersebut, catat nomor dan karakteristik telur yang Anda temukan. Telur tidak boleh terlalu lama berada di luar inkubator sehingga pengerjaan chandling haruslah cepat, namun juga tidak melupakan prinsip kehati-kehatian. Telur yang subur dan bagus memiliki ciri-ciri seperti terdapat jaringan pembuluh darah yang tersebar, terlihat metu embrio yang merupakan titik tergelap, serta ada kemungkinan embrio terlihat bergerak. Sebelum melakukan penetasan telur ayam, maka perlu diperhatikan penyimpanan. Oleh sebab itu, jika ingin melakukan proses penetasan telur ayam yang banyak, maka perlu dilakukan penyimpanan di tempat khusus agar hasil maksimal. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain, temperatur penyimpanan. Suhu adalah faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya telur menetas. Suhu yang paling ideal untuk proses penyimpanan telur adalah sekitar 28-30 derajat Celcius.
Meski begitu, jika Anda ingin menyimpan telur hingga seminggu maka diperlukan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Ini bertujuan agar telur tidak mengalami penurunan kualitas secara drastis. Kelembaban penyimpanan. Kelembapan adalah faktor kedua terpenting setelah suhu. Penyimpanan telur hingga seminggu membutuhkan kelembapan sekitar 65-70%. Untuk mengukur kelembapan udara dapat digunakan alat yang bernama hygrometer. Anda bisa mendapatkannya di toko pertanian atau toko peralatan laboratorium. Lama penyimpanan. Lama penyimpanan telur tidak boleh melebihi 7 hari, karena akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas embrionya. Idealnya, lama penyimpanan adalah 1-2 hari. Sebelum melakukan penetasan, posisi telur selama penyimpanan. Ternyata posisi telur juga mempengaruhi keberhasilan proses penetasan ayam. Posisi telur terbaik adalah dengan meletakkan posisi ujung telur yang lancip tepat berada di bawah. Syarat penetasan telur idealnya berada pada suhu sekitar 36-38 oC. Gunakanlah termometer khusus untuk mengetahui secara pasti suhu ruangan yang ada di dalam kandang. Kelembaban penetasan. Kelembapan juga penting untuk proses penetasan. Kelembapan yang ideal berkisar 65-70%. Kelembapan dapat diukur dengan alat yang bernama hygrometer. Ventilasi mesin tetas. Ventilasi adalah jalur masuknya udara ke dalam mesin tetas. Ventilasi dapat dibuat di bagian bawah dan atas mesin tetas. Untuk bagian bawah bisa dibuat berbentuk beberapa lubang dengan diameter 1 cm, sedangkan bagian bawah dapat berbentuk kotak dengan ukuran 66 cm. Namun juga tergantung seberapa besar mesin tetas tersebut. Kami memberikan contoh untuk mesin tetas dengan ukuran 30x30x30 cm. Posisi telur selama penetasan dan pembalikan. Letakkan telur pada posisi bagian ujung yang berdiameter lebih besar menghadap ke atas dan bagian dengan diameter lebih kecil menghadap ke bawah. Berdasarkan penelitian, hal ini dapat mempercepat proses penetasan telur ayam. Cara penetasan telur ayam. Telur yang tidak cocok untuk ditetaskan adalah telur yang terdapat perkembangan bercak darah atau lapisan darah di dalam telur serta munculnya cincin darah yang terlihat seperti lingkaran merah di bagian dalam cangkah. 3. Penyimpanan telur yang akan ditetaskan. Penetasan secara alami. Penetasan telur secara alamiah sudah dilakukan sejak zaman dulu hingga sekarang karena selain mudah juga hemat biaya. Maksudnya alamiah adalah induk ayam mengerami sendiri telurnya sampai menetas. Cara ini relatif mudah namun kurang optimal jika diterapkan di bisnis skala komersil. Sebab, penetasan secara alami lebih sulit untuk mengetahui jenis telur mana saja yang berpotensial untuk menetas. Serta prosesnya lebih lama. Penetasan dengan menggunakan mesin tetas skala rumahan. Penggunaan mesin tetas sebagai media penetasan telur sudah banyak dimanfaatkan peternak dengan alasan optimalitas. Mesin tetas dapat terbuat dari kardus yang menggunakan lampu. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas cara menetaskan telur ayam dengan kardus. Perlu diketahui bahwa ini adalah cara menetaskan telur dengan lampu 5 watt. Untuk membuat mesin tetas dengan kardus dapat dimulai dengan kardus ukuran sekitar 30x30x30 cm. Kardus tersebut kemudian diterangi dengan lampu 5 watt. Pilihlah merek yang bagus seperti Chiyoda, dengan jarak 8 cm dari telur. Kemudian buat alas tempat meletakkan telur dan mesin tetas sederhana telah selesai. Jangan lupa tambahi lubang ventilasi di bawah sebanyak 4 buah. Dengan diameter 1 cm dan atas dengan ukuran 66 cm. Suhu penetasan telur diatur sekitar 28-30 derajat Celcius. Kemudian didiamkan telur hingga menetas, sesuai dengan kondisi suhu dan kelembaban di daerah Anda. Itulah cara menetaskan telur ayam petelur dengan lampu. Ada pula cara menetaskan telur ayam tanpa lampu, yaitu dengan menggunakan lilin atau lampu teplok. Namun cara penetasan dengan menggunakan lilin sedikit beresiko karena sulitnya mengontrol suhu dan kelembapan penetasan telur ayam.
Terlebih, biayanya juga bisa menjadi semakin mahal. Nah, itulah cara menetaskan telur ayam secara sederhana. Tentu Anda bisa mencobanya di rumah dengan mengikuti langkah-langkah tersebut. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga tetap semangat untuk beternak. Salam satu tetasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.